Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka buku tema 2, bermain di lingkunganku. Siapkan alat tulis dan buku tulis. Lalu jika tidak kedengaran, pakai headset ya. Oke, di sini kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Kata Benny, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Lalu Kak Tiur menjawab, "Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik." Selanjutnya, Benny bertanya, "Kapan bisanya, Kak?" Lalu Kak Tiur menjawab, "Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu." Lalu Benny menjawab, "Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa." "Iya Dik, mari kita latihan bersama." Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Ayo, lagi pada ngapain ya Benny sama Kak Tiur? Mereka sedang bermain simpai. Ya, Kak Tiur dan Benny sedang bermain simpai. Sekarang kita membaca teks ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, sekarang coba kalian menjawab pertanyaan di halaman 14 ya. Apakah simpai itu? Jawabannya ada di teks halaman 13. Apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Ya. Jadi apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 1 jawabannya yang ini. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian coba mengerjakan sendiri ya. Bagaimana bentuk simpai itu? Terbuat dari apa simpai itu? Bagaimana cara memainkan simpai? Jawabannya ada di teks halaman 13. Kalian coba kerjakan. Boleh di buku tulis, boleh langsung di buku paket. Ya, kalian langsung mengerjakan halaman 14. Nah, di sini ada Benny yang sedang bermain simpai. Apa yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Sedang bermain simpai. Pernahkah kamu melakukannya? Coba, anak-anak di rumah pernah bermain simpai atau tidak? Kalau sudah pernah, kalian boleh cerita ke orang tua kalian dan bermain simpai tersebut, ya. Nah, sekarang kita baca percakapan bersama teman. Kemudian peragakan di depan kelas karena kita lagi belajar di rumah. Jadi kalian boleh membaca ini dan memperagakannya di rumah, ya. Ini misalnya di sini ada, "Benny, Tiur bermainnya sudah ya." "Tapi Benny masih belum bisa, Bu," jawab Benny kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." "Ya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya," kata Kak Tiur. Lalu kata ibu, "Ya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu." Lalu Benny menjawab, "Benny masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur, "harus rajin berlatih." Tapi Kak Tiur menjawab, "Benar kata Ibu, Dik, ayo kita mandi." Lalu Benny, "Baiklah, Bu." "Kak, ayo." Nah, coba di sini kalian mengerjakan soal lagi.
Nomor 1, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Coba, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Yang mana? Yang ini ya. Beni, Tiur bermainnya sudah ya. Jadi ini yang dikatakan ibu kepada Beni dan Tiur. Yang ini sudah sore waktunya, sudah waktunya mandi. Jadi ibu meminta Beni dan Tiur untuk menyelesaikan permainan karena sudah waktunya untuk mandi. Apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Apa tanggapannya? Di sini Beninya jawabnya, Beni masih belum bisa, Bu. Ya, Beni masih ingin berlatih. Ini jawaban Beni. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Nomor 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Mengapa? Besok lanjutkan berlatihnya kalau bermain. Tidak boleh lupa waktu, karena jika lupa waktu nanti jadi tidak bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi mandinya lupa, sholatnya lupa ya. Nah, kita jadi harus tahu waktu. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya akan menjadi lalai atau malas ya. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturannya apa? Berarti harus ingat waktu atau tidak boleh lupa waktu ya aturannya. Nah, sekarang kita mengamati simpai yang kamu punya. Kalau misalnya kalian di rumah ada simpai, coba kalian amati simpai itu. Lihat dari warnanya. Warna dari simpai tadi yang di Beni sama Kak Tiur warna apa? Warna kuning kecoklatan ya, boleh coklat, boleh kekuningan gitu. Nah, bentuknya apa? Bulat ya atau lingkaran. Permukaannya bagaimana? Halus. Kegunaannya untuk apa? Bisa untuk berolahraga atau untuk bermain. Nah, sekarang itu contohnya dari simpai. Ya, kalian di sini boleh mengerjakan nih. Carilah benda yang bentuknya menyerupai simpai. Coba kalian cari benda di rumah kalian yang bentuknya seperti simpai. Misalnya kalau ibu kasih contoh kayak apa ya? Roda misalnya ya. Kan roda bulat ya. Nah, jadi kalian boleh sebutkan di sini. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut. Jadi, kalian menuliskan benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Oke, kalian tulis di sini. Ada 1, 2, 3 ya. Kalian boleh mengerjakan ini dibantu oleh orang tua kalian. Ya. Lalu untuk orang tua harus mengingatkan siswa agar tidak lupa waktu dalam bermain, karena kita keadaannya dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak tetap harus belajar dan jangan sampai lupa waktu dalam bermain. Misalnya malah bermain game sampai larut malam, atau misalnya malah main di luar sampai sore, malah lupa waktu. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Kalian harus tahu waktu ya. Sekian pembelajaran yang kedua. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sudah menonton, jangan lupa komen ya.